Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Kebun Jengkol. Lonceng tanda jam belajar telah usai bergema di setiap sudut ruangan kelas. Para pelajar putih biru itu berhamburan keluar meringsek di depan pintu, seolah angkutan kota akan meninggalkan mereka. Namun kelas Yuli belum juga bisa keluar karena guru bahasa Indonesia mereka sepertinya sangat betah mengajar. Hal tersebut sontak membuat semua murid di dalam kelas resah. "Bu, kelas lain sudah pada pulang," protes Indra yang duduk di bangku paling belakang. "Sebentar lagi, masih ada 5 menit, itu belnya kecepatan," balas Ibu Indri dengan santai, dan masih saja menulis di papan bor hitam yang sudah usang. Coretannya bahkan hampir tidak terlihat karena terhalangi oleh coretan-coretan dari guru-guru yang lain. Jawaban Bu Indri tidak bisa dibalas oleh murid-murid yang lain dan dengan terpaksa melanjutkan menulis. "Selesai, jangan lupa tugas kelompok makalahnya besok dikumpulkan. Assalamualaikum." Sekali lagi, guru bahasa Indonesia yang mata pelajarannya selalu ada di hampir setiap hari itu membuat semua murid kelas Yuli kesal. "Waalaikumsalam," balas murid-murid dengan lemas dan juga kesal. "Gak mikir apa ya? Padahal hari Senin juga masih ada mata pelajarannya. Kenapa harus besok sih?" Gerutu Windy, si gadis paling cantik di kelas Yuli. Yuli memasukkan buku-buku yang ada di mejanya. "Nanti ngerjain tugasnya di rumah kamu aja ya, Lia." "Tapi aku pulang dulu, belum izin orang tua soalnya. Ntar aku nyamper sama Salsa." "Rika nyusul katanya," seru Yuli pada teman sebangkunya. Alasan mereka sepakat untuk kerja kelompok di rumah Lia tak lain adalah karena rumah Lia yang sepi. Kedua orang tuanya bekerja dan selalu pulang larut, hingga para anak-anak tanggung ini merasa leluasa bertingkah seperti apapun. Singkat cerita, Yuli dan Salsa sampai terlebih dahulu dengan mengendarai motor Salsa. Layaknya sebuah tugas kelompok yang pada akhirnya pasti hanya dikerjakan oleh satu orang. Begitupun dengan kelompok Yuli. Karena Salsa memang anak yang pintar, pada akhirnya tugas itu dikerjakan oleh Salsa dengan cepat. Dan sisanya mereka menonton drama Korea, memakan bakso, dan tidur beberapa saat karena kekenyangan. Hingga jam menunjukkan pukul 5 mereka terbangun dari tidurnya. "Hei bangun, udah sore ini." Lia membangunkan Salsa dan Yuli, sedangkan Rika sudah pulang sedari tadi karena dijemput oleh ibunya. Yuli dan Salsa kemudian langsung membereskan semua buku-buku. Setelahnya mereka turun ke lantai bawah untuk pamit kepada orang tua Lia yang ternyata baru saja sampai. "Kalian pulangnya jangan lewat kebun jengkol ya, lewat jalur kanan saja," saran ayah Lia ketika Salsa mencium tangan beliau. "Kenapa Om? Kan lewat kebun jengkol lebih cepat," balas Salsa. "Jalannya jelek, jarang ada yang lewat sana juga kalau sudah mau maghrib," balas ayah Lia. "Nanti bahaya kalau ketemu kuntilanak," timpal ibu Lia bergabung dengan obrolan mereka. "Mana ada kuntilanak tante, kan masih sore," balas Yuli penasaran. "Kebun jengkol di sana angker Yul, masih mending kalau ketemu kuntilanak. Kalau ketemu ande-ande, bisa-bisa kamu diikuti sampai rumah," timpal Lia. "Apalagi ande-ande?" Kini Salsa yang bertanya. "Ande-ande itu kakek-kakek tua yang selalu meminta rokok. Kalau tidak dikasih, dia bakal mengikuti kamu kemanapun," Lia menjelaskan ketika Yuli dan Salsa tengah memakai sepatunya. "Pokoknya jangan lewat kebun jengkol ya," sambung Lia kembali memperingatkan. Singkat cerita, Yuli dan Salsa sudah menaiki motor, dan karena jam sudah menunjukkan pukul 5:30, Salsa memutuskan pulang untuk melewati kebun jengkol sebab jalurnya lebih cepat. Mereka pun mulai meninggalkan perkampungan Lia dan sudah memasuki kebun jengkol. Kebun yang tidak terlalu luas, namun suasananya sangat mencekam. Meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi cahaya di jalan sana mulai redup karena tertutupi oleh dedaunan pohon-pohon jengkol. "Aku takut ada kuntilanak, Sal," seru Yuli dengan rasa takutnya. "Yul, kuntilanak itu tinggalnya di pohon beringin, pohon salak. Mana ada kuntilanak di pohon jengkol. Udah ah, yang penting cepat sampai," timpal Salsa masih mengendarai motornya. Namun karena jalan yang jelek dan Salsa yang mengendarai motor dengan kencang, hal tersebut membuat helm yang dipakai Yuli terjatuh menggelinding ke kebun jengkol yang berada di pinggir jalan. Kebun jengkol itu sedikit menurun,
hingga membuat Yuli sedikit ketakutan dan kesulitan untuk mengambilnya. Di atas motor, Salsa menatap ke sekelilingnya, hingga pandangannya terhenti pada satu pohon jengkol besar yang ada di depannya. Di sana dia melihat sosok wanita berpakaian putih, rambut acak-acakan dengan senyum menyeringai tengah menatap Yuli. "Yul, cepet Yul!" teriak Salsa panik. Hal tersebut sontak saja membuat Yuli semakin panik. Yuli dengan susah payah mengambil helm putihnya, dan ketika Yuli berhasil mengambil helmnya, kuntilanak itu tertawa melengking, seolah menertawakan ketakutan Salsa dan Yuli. Namun Salsa yang panik membuatnya mendadak sulit untuk menyalakan motor. "Standarnya, Sal," Yuli mencoba mengingatkan. Namun ketika Salsa berhasil menyalakan motornya, tiba-tiba Yuli merasa seseorang memegang pundaknya, sehingga dengan spontan Yuli dan Salsa menangis. "Kalian kenapa?" tanya Lia yang ternyata orang yang memegang pundak Yuli. "Lia!" seru Yuli dengan tangisnya, sedangkan Salsa masih menangis sambil menutup kedua matanya. "Ayo ke rumah aku lagi," balas Lia yang ternyata mengikuti Salsa dan Yuli bersama ayahnya. Sesampainya di rumah Lia, Salsa menceritakan semua yang dia lihat di kebun jengkol. Kemudian ayah Lia memanggil seorang ustadz untuk membersihkan Yuli dan Salsa. Beliau takut jika makhluk itu mengikuti mereka berdua, karena Salsa dan Yuli terus menangis. Namun ustadz tersebut mengatakan jika mereka berdua hanya kaget melihat makhluk halus, dan makhluk itu juga tidak mengikuti mereka. Salsa dan Yuli pun kemudian pulang dengan diantar oleh Lia dan ayahnya.